Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Kita bertemu kembali ya. Kali ini kita akan bahas soal yang pekan keterampilan kemarin. Nah, di sini perhatikan gambar berikut ini. Nah, sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 15 meter per sekon dari titik A menuju titik B selama 20 detik. Artinya, mobil bergerak dari titik A kemudian ke titik B selama 20 detik. Nah, kelajuannya adalah 15 meter per sekon. Kemudian setelah itu dengan kelajuan yang sama, ini mobilnya putar balik ya, bergerak dari titik B sekarang menuju titik C melewati titik A yang tadi ya. Nah, jarak dari B sampai ke C itu adalah 450 meter. Oke, yang pertama, apakah mobil melakukan perpindahan? Nah, kita lihat ya, perpindahan adalah posisi yang berubah ya. Dilihat dari awal dan akhir. Awalnya ada di A nih, sekarang ada di C, berarti ada perbedaan posisi awal dan akhir ya. Maka tentu mobilnya melakukan perpindahan ya. Kita jawab ya, berarti mobilnya melakukan perpindahan. Yang kedua, berapa besar jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut dari titik A sampai akhirnya di titik C? Dari A ke titik C ya, kan dia jalannya dari A ke B, lalu dari B jalan lagi ke C. Berarti, nah kita semua tulis dulu ya apa yang diketahui, tulis di sini. Ini sangat penting menulis apa yang diketahui dulu ya, supaya terbiasa nih permasalahan hidup ini kita cari tahu dulu apa yang kita ketahui dari masalah tersebut ya. Yang pertama diketahui berarti apa tuh? T ya. Waktu dari A ke B, berarti TAB-nya berapa? 20 detik. Tulis aja semua ya. Kemudian apalagi? Kelajuan ya. Kelajuan mobilnya berapa? 15 meter per sekon. Nah, ini kita anggap GLB ya, karena dia tetap kelajuannya tidak berubah. Oke, apalagi yang diketahui? Jarak ya, berarti S. S dari B ke C ya. SB ke C-nya berapa? 450 meter ya. Tuh. Nah, berapa besar jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut dari titik A sampai akhirnya di titik C? Berarti yang ditanyakan satu ya. Ditanyakan. Oke, yang pertama yang ditanyakannya adalah yang B ya. Jarak tempuh berarti S ya. S dari apa tuh? Dari A, B, lalu C ya. Oke, jawab. Nah, lihat. Berarti kan kita harus tahu dulu ya jarak dari A sampai ke B berapa nih. Nah, jarak A dan sampai ke B, maka kita harus dulu SAB dulu berarti ya. Kan berarti SABC itu adalah jarak dari A ke B ditambah jarak dari B ke C ya. BC-nya ada, tinggal kita cari SAB. Maka cari SAB. Kita cari SAB. Nah, cari SAB. Oke, sama dengan berarti apa? V dikali T apa? T dari A ke B juga berarti ya. Nah, berarti S-nya tulis lagi, SAB-nya adalah kelajuannya tadi 15 meter per sekon dikali TAB-nya adalah 20 detik. Maka dapat jarak SAB-nya itu berapa? 15 kali 20 berarti 300 ya. 300 apa? 300 meter ya. Dapat nih SAB. Berarti SABC-nya tinggal jumlahkan di sini ya. Sama dengan, berarti SAB-nya 300. Nah, atau kita tulisnya di bawah saja ya, bikin lagi ya. Oke, berarti di sini SABC adalah SAB tambah SBC ya, berarti 300 ditambah dengan tadi 450. Maka dapatlah SABC-nya, jarak yang ditempuh oleh mobil adalah 300 tambah 450, dapat berapa? 750 meter ya. Berarti yang B kejawab ya. Nah, sekarang
C ya. Kita tulis di sini ya. Oke. C. Berapa waktu yang dibutuhkan mobil tersebut untuk bergerak dari titik A ke titik C? Nah, yang C itu yang ditanyakan apa? C yang ditanyakan adalah waktu dari A lalu ke B lalu ke C ya, total waktunya ya. Nah, kita jawab nih, kalau TABC itu berarti apa? Ya, TABC itu berarti TABC adalah waktu dari A ke B ditambah waktu dari B ke C ya. Benar ya? Nah, tadi kan udah tahu ya jaraknya 450 meter. Kemudian kelajuannya 15 meter per sekon. Tulis di sini ya. Kan kita tahu nih kalau kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh dibagi waktu ya. Maka masukkan nih, atau langsung cari T ya. Kalau cari T apa tuh? TBC itu berarti dibagi ya. Berarti SBC dibagi dengan kelajuannya ya. Kelajuan dari B ke C kan sama ya, 15. Nah, dapat SBC-nya berapa? 450 meter dibagi 15 second ya. Salah, 15 meter per sekon. Berarti dapat waktunya 450 dibagi 15, berarti dapat berapa? 30 detik ya. Nah, berarti sekarang dapat dong T-nya. Maka TABC adalah berapa? 20 detik ditambah 30 detik. Dapatlah 50 detik ya. Ini cara satu ya. Atau cara dua, nah TABC kan kita tahu juga ya, berarti TABC itu adalah apa tuh? SABC ya. SABC dibagi dengan kelajuan ABC. Tadi kan dapat SABC-nya berapa tuh di bawah tuh? 450 tambah 300 ya, berarti kan 750 meter dibagi 15 meter per sekon. Sama ya, berarti 30. Berarti 50 second, sama ya. Nah, sekarang yang D. Berapa besar perpindahan yang dilakukan mobil tersebut? Berarti S perpindahan ya. Oke, perpindahan itu yang mana sih? Awal. Sekarang ada di akhirnya. Berarti kita harus tahu apa? S perpindahan adalah SAC ya. SAC-nya berapa? Berarti dari A langsung ke C. Nah, dapat dong SAC berapa ya? Kan SBC-nya itu 450 meter. Geser sedikit ya. Kemudian SAB ya. Berarti SAB-nya adalah 300 meter. Berarti SAC adalah apa? Nah, kan SBC itu apa sih SBC? SBC itu kan bisa sedikit sini ya. Nah, SBC kan ini ya. SBC itu berarti AB ditambah dengan yang CA ini ya. Oke. Nah, berarti SAC adalah SBC dikurangi dengan SAB-nya. Ya, dapat dong. 450 dikurangi 300. Dapatlah perpindahan adalah 150 meter ya. Gimana? Gampang ya. Kita lanjutkan ya. Nomor 2. Berarti Tony memiliki janji untuk bertemu dengan Angel jam 3 di kota Jakarta. Berarti jam 3 itu harus sudah sampai di Jakarta. Tony berangkat dari rumah nih di kota Bandung, mengendarai sepeda motor, mampu menempuh jarak 216 km setiap 3 jam. Berarti kalau mau 3 jam itu baru menyampai 216 km ya. Kemudian Tony harus beristirahat di tengah perjalanan selama 30 menit. Pada jam berapa Tony harus berangkat minimal ya dari rumah jika jarak kota Bandung adalah 360 km ya. Berarti kita harus ini ketahui ya. Yang diketahui berarti jarak total ya. Jarak totalnya
Bandung Jakarta itu 360 km ya. Nah, apalagi jam 3 itu harus sampai di sana ya. Nah, berarti kita harus tahu nih, Tony mampu menempuh perjalanan Bandung Jakarta itu dalam berapa jam ya, tanpa istirahat dulu ya. Nah, lihat, mampu menempuh jarak 216 km setiap 3 jam, berarti S-nya itu 216 km setiap, nih S per T-nya ya, setiap 3 jam. Berarti kan ini V ya, S dibagi T, maka V Tony itu berapa? 216 bagi 3 itu berarti 72 km per jam ya. Oke, lalu yang ditanyakannya itu berarti kan waktu ya. Jadi kita harus tahu nih waktu berangkat. Terus ada waktu istirahat tadi ya, waktu T istirahat, istirahatnya itu adalah 30 menit ya, atau 0,5 jam. Oke, maka kita jawab di sini ya. Ini sudah tadi ya, V-nya berarti dapat segitu ya. Nah, berarti S-nya ya, S itu berarti adalah V dikalikan waktunya. Kita cari waktu berarti ya, berarti waktu adalah S dibagi dengan V ya. S totalnya berarti 360 km dibagi kelajuannya adalah 72 km per jam ya. Ini bagi 360 bagi 72 itu berarti berapa ya? 5 ya, 5 jam berarti. Nah, berarti waktu yang dibutuhkan Tony itu adalah 5 jam ya. 5 jam itu kalau tanpa istirahat. Berarti kalau dengan istirahat, maka nih kita ini ya, warna merah. Maka waktu total, waktu tempuhnya adalah yang 5 jam ditambah istirahat ya, berarti 0,5 jam. Berarti waktu totalnya adalah 5,5 jam. Nah, harus sampai jam 3 ya. Harus sampai jam 3. Nih kalau jam 15.00 itu harus sampai, berarti kurangi 5 jam ya. 5,5 jam, berarti harus berangkat minimal jam berapa ya? Kurangi 5 jam berarti jam 3, 15, jam 10 ya. Nah, berarti dia jam 10 kurangi setengah jam lagi, berarti dia harus pergi jam 9.30 pagi ya. Dia harus berangkat. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita lanjut nomor 3. Nah, nomor 3, sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 12 meter per sekon. Jika setiap detik kelajuannya bertambah sebesar 4 meter per sekon, maka berapakah kelajuan mobil tersebut setelah 3 menit? Oke, berarti kita harus diketahui sama ya, diketahui. Yang pertama, mobil bergerak dengan kelajuan 12 meter per sekon. Nah, ditanyakan kelajuan mobil setelah 3 menit, berarti ini adalah kelajuan awal ya. Kelajuan awal itu V0, berarti 12 meter per sekon. Jika setiap detik kelajuannya bertambah sebesar 4 meter per sekon. Kelajuannya bertambah 4 meter per sekon setiap detik, maka ini adalah apa? Perubahan kecepatan setiap waktu, betul ya. Berarti A atau percepatannya adalah 4 meter per sekon setiap waktu, berarti per detik lagi, per meter kuadrat. Berapakah kelajuan tersebut setelah 3 menit? Berarti T-nya ya, T-nya itu 3 menit. Ingat, 3 menit di sini sekon ya, kita rubah saja. Berarti 3 menit itu 3 dikali 60 ya. Berarti 180 detik ya. Nah, yang ditanyakannya apa? Iya, kelajuan akhir ya, atau VT-nya berapa ya. Oke, berarti jawab. Berarti VT adalah apa tuh?
Betul ya, V0 ditambah A dikali T. Apa dapat ini dari mana? Kan kita tahu ya bahwa nih, kita tahu nih bahwa percepatan adalah perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan berarti Vt dikurangi V0 dalam waktu tertentu ya, dalam selang waktu tertentu ya. Berarti ini kan tinggal dirubah jadi ke sini ya. Dapat. Oke, gampang banget. Geser. Nah, berarti langsung masukkan ya. Vt-nya adalah V0-nya tadi berapa? V0-nya kita dapat V0-nya tadi 12 meter per sekon ya. Berarti 12 ditambah A-nya 4 dalam waktu 180. Berapa ya? 12 ditambah 4 kali 180. 4 kali 80 320 ya, ditambah 400. 400 ditambah 320. Berarti 720 ya. Iya. Betul? Oh ya. 240 maaf ya. Tambah 240. Aduh, nih 400 tambah 200. Betul, 320 berarti 720. 720. Tambahin ya, 720 tambah ini berarti 700. 732 meter per sekon. Berarti kelajuan akhirnya setelah 3 menit dia adalah 732 meter per sekon. Gimana? Mudah ya? Kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Perhatikan gambar mobil berikut ini. Nih, ada sebuah mobil memiliki massa 500 kg ya. Awalnya bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon. Jadi awalnya sudah bergerak. Nah, kemudian mobil tersebut bekerja dua buah gaya dorong ya. Yang satu didorong ke depan, ini dari belakang. Dorong ke sini, yang satu didorong dari depan ya. Berarti berlawanan arah. Nah, setelah mobil didorong selama 6 detik, maka berapakah kelajuan mobil sekarang? Berapa ya? Oke, kita jawab ya. Pertama, diketahui. Tulis diketahui. Yang diketahui yang pertama adalah apa? Ada kelajuan ya, kelajuan awal mobil. Berarti V0-nya adalah 20 meter per detik. Kemudian massa mobilnya M itu adalah 500 kg. Apalagi ada gaya ya, gaya ke kanan. Oke, berarti F1 itu 350 Newton. F2-nya itu 200 Newton ya. Kemudian setelah mobil didorong selama 6 detik, berarti T-nya ya, T-nya itu 6 detik. Nah, yang ditanyakan apa yang ditanyakan? Ditanyakan adalah kelajuan mobil sekarang, berarti VT ya. Oke, VT-nya berapa? Oke. Nah, sekarang kita jawab semua ya. Oke, kita sedikit. Kita geser ke sini ya. Oke, kita tulis nih bahwa pakai merah ya. Ya, VT itu adalah V0 ditambah A dikali T ya. Nah, lihat, berarti kita butuh apa nih? VT-nya, V0-nya tadi ada, T-nya ada, berarti kita butuh A ya. Nah, berarti kita apa yang missing? A-nya nggak ada nih. Dapat dari mana A? Coba lihat. Ini kan mobil bergerak ya, kemudian didorong oleh gaya. Nah, berarti ini termasuk kepada hukum Newton kedua. Oke, masih ingat hukum Newton kedua? Berarti hukum Newton kedua apa? Ya, sigma F sama dengan M dikali A ya. Maka dapat A-nya. Sigma F-nya berapa Pak sigma F-nya? Berarti lihat, F1 dengan F2 ya. Nah, F1 dengan F2 itu berlawanan ya. Berarti misalnya F1-nya yang positif. Nah, berarti F1 dikurangi F2 karena berlawanan ya.
Maka M-nya masih M dikali A ya. Oke, F1-nya berapa? 350 dikurangi 200 sama dengan 500 dikali A. Oke ya, sedikit. Nah, apalagi 350 kurangi 500 berarti dapat berapa? 150 Newton. Berarti 500 dikali A ya. Oke, lihat tuh sedikit sini ya. Berarti kan 150 Newton, resultan gayanya kemana? Berarti resultan gayanya adalah ke arah kanan 150 Newton. Maka mobilnya gayanya ini searah dengan arah gerak awalnya. Berarti mobilnya akan di apa tuh? Ya, mobilnya akan dipercepat ya. Nah, berarti dapat A-nya berapa di sini? A-nya adalah 15 dibagi 50 berarti 15 per 50 ya, atau kita perkecil dibagi 5. Bagi 5 semua berarti dapat 3 per 10 meter per sekon kuadrat ya. Nggak apa-apa, nggak usah diiniin ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Nah, selanjutnya berarti masuk ke VT ya, warna merah. Udah dapat A-nya, berarti VT-nya adalah V0 ditambah A dikalikan T. Maka V0-nya tadi dapat V0-nya berapa? 20 meter per sekon ditambah A-nya itu 3 per 10 dikali T-nya dalam waktu 6 detik, berarti dikali 6 ya. VT-nya berapa? Berarti 20 ditambah 3 dikali 6, 18 per 10 ya. Oke, berarti VT-nya berapa? 20 ditambah 18 10 itu kan berarti 1,8 ya. Nah, dapat dong ya angkanya. VT adalah 20 tambah 1,8 berarti 21,8 meter per sekon ya. Dapat semua ya. Ini mudah sekali ya. Oke, gimana ya? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Nomor 5, ceritakan gerak benda melalui grafik di bawah ini. Ya, ini adalah grafik S terhadap T ya. Oke, kita bisa lihat ya. Kalau S-nya lurus-lurus seperti ini, berarti dia termasuk gerak apa nih? Ya, karena S-nya berubahnya teratur ya, sama, maka dia termasuk GLB ya. Karena kalau misalnya GLBB perubahannya berarti tidak akan sama ya dari setiap detik. Dia grafiknya akan berbentuk parabola seperti itu ya. Kapan benda mengalami kecepatan paling tinggi? Wah, kecepatan paling tinggi itu artinya apa ya? Kecepatan paling tinggi artinya jarak yang ditempuh setiap detiknya lebih besar ya. Artinya kalau grafik dia akan lebih apa? Paling curam ya. Oke, lihat dari detik 2 sampai detik keempat. Ini dia cuman berubahnya apa nih? 6 4 ya. 4 ke 6 berarti 2 meter. 2 meter. Oke, lihat ya. V. Oke, kita V1 ya. V1 berarti S-nya 2 meter dibagi selang waktunya 2 detik ya. Maka V1-nya berapa? 2 bagi 2, 1 meter per sekon. Oke, kemudian kita kasih warna biru. Biru. Oke, biru untuk dari waktu 4 sampai 6 ya. 4 sampai 6. Oke. Berarti V2. V2 itu 4 sampai 6 ya. Berarti lihat jaraknya berubah tidak? Asalnya 6, sekarang 6, masih 6 ya. Berarti 0 dibagi selang waktunya dari 6 sampai 4, berarti 6 kurang 4, 2 detik ya. 0 bagi 2, 0 ya. Berarti pada kedua ini dia tidak bergerak ya, artinya diam. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, V3. Yang ini V3 ya. Oke, V3 berapa? Berarti S-nya asalnya 10 ya, dari 10 nih dikurangi 6 dibagi dalam selang waktu 8 sampai 6 ya. 10 kurangi 6 4 ya.
4 dibagi 8 kurangi 6, 2. 4 bagi 2, 2 meter per sekon. Yang terakhir, warna hitam. V4. V4 itu kan datar ya, berarti udah jelas ya, 0 ya. 0 meter per sekon. Berarti kapan benda mengalami kecepatan paling tinggi? Yang 3 ya, karena 2 meter per sekon. Nah ini berarti dari detik ke-6 sampai 8. Betul ya, paling curam ya. Berarti kapan benda mengalami kecepatan paling tinggi? Iya, dia adalah dari T6 sampai T8 ya. Kapan benda berhenti? Benda berhenti berarti 0 ya. Di V2, V4 berarti berhentinya itu dari selang waktu T4 sampai T6. Kemudian dari T8 sampai 10. Berapa jarak yang ditempuh benda selama 10 detik? Nah, ini kita mau hitung ya. Selama 10 detik kan berarti dari 0 sampai 10 detik. Berarti apakah ditambahkan semua jarak ini? Betul, tambahkan ya. Berarti ini kan berapa? 2 ditambah 0 ditambah lagi 4 tambah lagi 0. 2 tambah 4, 6 ya. Oke, betul 6. Lihat saja ya, awalnya dari 0 nih, sekarang 10 meter. Berarti kita sebenarnya sudah ini selama 10 detik benda. Nah, ini karena dari sini berarti dari 4 sampai 10 berarti 6 meter ya. Berarti 6 meter. Kenapa Pak yang dari 0-nya tidak dihitung? Karena kita grafik dari sini ya, dimulainya ya, berarti 6 meter. Gampang ya.